Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok Senin tanggal 10 Maret 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Saham-saham yang akan kita bahas disesuaikan aja, diurutin sesuai judul. Oh ya, untuk hari ini hari Minggu ya, kita akan cek dulu untuk nilai tukar rupiahnya gimana di hari Minggu 16.290 sih. Ini kalau di RT, kalau di ini ya, Stockbit menguat untuk USD IDR, jadi kok USD IDR untuk IDR USD ya kebalik ya. Ini kalau untuk USD IDR-nya melemah, cuman kalau untuk Indonesia rupiahnya menguat. Jadi ya harusnya sih bisa bertambah positif sih, semoga aja ya untuk IHSG globalnya eh, Jumat malam ya, Jumat malam itu ditutup hijau untuk S&P 500 sama Dow Jones hijau semua. Ini untuk indeks Asia sih emang udah hari pagi ya, itu merah dari siang. Jadi untuk indeks US-nya hijau, kemudian nilai tukar rupiahnya menguat, dan kalau kita lihat emasnya turun. Ya, sebenarnya sih sekilas ya, kalau kita lihat kondisi global, semoga aja diuntungkan ya untuk indeks IHSG. Bisa nguji resistennya di level berapa ini? 6.670 ya. Oh, kok 6.670 ini kecil sekali, kita ubah. Eh, 6.690 ya untuk 6690 area sini. 6.690-an. Itu resistennya ya. Semoga aja bisa break sih di atas itu untuk besok. Nah, untuk besok Senin ya, pantau aja level 6690. Cuman kalau misal malah merah ya, buat jaga-jaga aja, jangan buru-buru buat entry, atau mungkin yang udah floating buat profit kalau mau sebagian diamankan ya. Kalau untuk jangka panjang sih semoga aja untuk IHSG bisa rebound ya, apalagi kalau kita lihat koreksinya itu hitungannya udah cukup dalam. Ya, masih pantau aja 6.690 sih untuk besok Senin. Ya, untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham BRIS ya. BRIS hari Jumat kemarin masih masih sideways ya, masih konsolidasi di area sini. Ini untuk posisi BRIS sekarang ini konsolidasi di area sini, antara supportnya 2530, 2520 area sini, dan untuk resistennya ada di 2620-an ya. Jadi 100 poin ini untuk eh, cara antara support sama resisten untuk saham BRIS. Untuk transaksinya di hari Jumat, saham BRIS Jumat kemarin tanggal 7 Maret itu asingnya keluar 32 eman. Kalau kita lihat lebih detail, di hari Jumat kemarin tanggal 7 di distribusi ya, untuk saham BRIS, jadi perlu hati-hati. Mungkin kalau di awal market merah, tunggu aja di area supportnya ini di 2530 ya, mungkin mendekati level itu. Ada tanda-tanda buat pullback naik. Nah, itu disclaimer kalau mau entry itu kalau di awal market merah ya. Cuman kalau langsung hijau bisa break di atas 2630, volumenya bagus ya. Disclaimer kalau mau entry untuk scalping atau swing, nanti target price-nya, resistennya ada di 2770 ya. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham BRIS kemarin itu yang distribusi asing ya, BK versi asing net sell 20,3 M, kemudian untuk KZ versi asing ini juga malah 100% jualannya. Jadi emang didistribusi oleh asing, yang nampung sendiri eh, lokal ya. Untuk asingnya yang nampung ada ZP 10,7 M aja, jadi lebih banyak yang keluar untuk asingnya.
Sedangkan untuk lokalnya yang nampung BB ya, BB 100% buy, kemudian beberapa broker-broker retail juga nampung. DC, NI, PD, XL ya, OD, XI ini kalau versi lokal kan didominasi oleh retail, seperti banyak retail yang masuk di saham BRIS. Untuk besok Senin ya masih seperti tadi ya untuk skenario kalau merah tunggu di area supportnya 2530-an mungkin mendekati level itu, cuman kalau naik resisten terdekatnya ada di 2630, break di atas itu ngejar 2770. Mungkin seperti itu untuk saham BRIS ya. Kalau untuk pendapatannya sih bagus ya, untuk pendapatan BRIS itu masih ya bertumbuh ya. Hitungannya fundamentalnya cukup kuat ya, ini terus bertumbuh ya di di ketika saham bank BUMN yang lain itu pendapatannya malah cenderung turun di kuartal 4, untuk saham BRIS ini masih bertumbuh dari 1 triliun, 1,5 triliun di 2023, kuartal 4-nya di 2024 kemarin naik 1,8 triliun ya. Jadi naiknya masih cukup signifikan, masih cukup bagus untuk pertumbuhannya. Oke, itu untuk saham BRIS. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BBTN ya, yang harga sahamnya masih di bawah, masih di bottom. Trennya berisnya belum patah, tapi secara valuasi di harga saat ini sebenarnya menarik ya. Kalau untuk jangka panjang pun semoga aja resikonya nggak terlalu dalam loh. Habis reg isu nggak naik, ini sempat rebound sih, cuman malah ke 855. Ini kalau kita lihat historinya, hitungannya harga saat ini tuh ya 11-12 ya dengan harga pas COVID kemarin. Jadi ya mudah-mudahan bisa balik lagi ke paling nggak ke di atas PBV 0,5 itu sangat mungkin ya untuk saham BBTN saat ini. Jadi potensi buat profit atau capital gain-nya itu lebih dibandingkan dengan resiko kerugiannya kalau mau investasi di saham BBTN ya. Cuma resikonya ya harus sabar aja ya. Nggak tahu kapan untuk saham BBTN itu mulai rebound. Kalaupun turun, support terdekatnya sih ada di 800 ya, 810 ya. Mungkin kalau mau nyicil-nyicil di harga 855 sebenarnya juga nggak terlalu mahal ya. Sebenarnya nggak terlalu mahal juga di 855 ini. Nanti kalaupun masih turun ya jangan, kalau mau di-cut loss sih disclaimer, cuman sayang ya di hold aja, nanti average down ketika dekat area support 805, 810 itu ada tanda-tanda pullback naik. Nah itu kalau mau average down lagi. Misal jebol lagi di bawah ini ya, apakah Bank BTN akan ke 675? Ya kalau bisa ke area sini agak gimana gitu ya. Soalnya di valuasi saat ini aja kan hitungannya untuk BBTN sangat murah ya. Sangat murah ini untuk saham BBTN. Ya cuman kalau banyak investor retailnya yang nampung di harga bawah ya agak mungkin sabar ya naiknya. Kalau kita lihat di sini November, Desember, Januari, Februari itu pemegang sahamnya naik terus ya. Jadi ya retailnya tambah banyak sih sebenarnya. Kalau kita lihat sekilas untuk pendapatan BBTN turun ya, untuk BBTN itu pendapatannya turun, cuman ini sih masih profit lah, profitnya masih aman guys sih kalau menurut saya. Untuk PBV-nya 0,4 per 3,9 ya, di bawah 5 itu sangat rendah. Ini PBV-nya 0,37 sih. Untuk saham BUMN, kok BUMN ya nggak ngaruh sekarang ya, BUMN itu emang lagi jelek-jeleknya, lagi dibersih-bersih sih, semoga aja habis bersih bagus ya performanya. Kemudian ya masih profit, masih cetak profit, ROI-nya juga masih positif. Kemudian neracanya juga aman untuk saham BBTN. Ya hitungannya menarik sih. Ya kalau mau entry di harga saat ini nyicil-nyicil disclaimer. Kalau langsung banyak ya selama cashnya banyak aja nggak apa-apa sih. Cuman ya ini sih resikonya kalau turun, supportnya ada di 805, 810. Ya mungkin kalau mau nyicil-nyicil nanti kalau masih turun average down lagi aja di area supportnya ini. Mudah-mudahan bisa mantul naik ya. Dan untuk target price-nya kalau buat ke 1000
itu sangat mungkin ya breakout di atas 1000 mulai ngejar 1200. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk saham Bank BTN ya. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom. Untuk Telkom sendiri hari Jumat kemarin malah turun lagi ya. Sempat turun sih, bukannya turun ditutup surplus, cuman sempat turun, uji area supportnya lagi di 2340, 2350 ya, sorry. Untuk area harga terendah untuk Telkom di hari Jumat kemarin 2350 ya, di area support sih, di area support kuatnya. Beberapa hari ini sempat naik, cuman turun-turun ya. Malu-malu buat rebound lagi ke area resisten 2692.700. Kalau kita lihat di sini untuk transaksi Telkom, coba kita cek ya. Telkom hari kemarin ya, hari kemarin tuh hari Jumat ya, maksudnya market buka itu hari Jumat, itu sebenarnya aslinya nampung loh. Nampung 75 M ya, dan hitungannya cukup ramai untuk saham Telkom hari Jumat kemarin. Nilai transaksinya itu 439 M. Ini dibandingkan beberapa waktu terakhir ya, hitungannya masih cukup liquid ya, masih cukup ramai, asingnya juga berani masuk lumayan banyak hitungannya untuk saat ini, jadi menarik buat dibeli ya sebenarnya untuk saham Telkom. Mudah-mudahan aja kalau besok Senin market global mendukung ya, mudah-mudahan hijau ya untuk IHSG dan atau potensi untuk Telkom ini juga rebound. Kalau kita lihat yang distribusi itu asing sih ZP, cuman yang nabung asing juga CC, YU, BK, RX. Berapa waktu terakhir emang untuk Telkom ini transaksinya mulai didominasi oleh asing ya. Untuk lokalnya itu distribusi PD versi lokal net sale 54M, RX, LG ini jualan. Yang nampung untuk lokalnya ya itu retail XC, ZDP, AZOD, XL ya. Jadi ya mungkin buat teman-teman yang kemarin udah entry, semoga saja rebound ya. Cuman kalaupun turun, kalau mau average lagi sih disclaimer sih, cuman ini dikhawatirkan kalau banyak retail masuk, yang ada malah nanti bukannya naik malah sideways dulu di harga bawah. Ya mas, secara historinya udah di bottom sih ya, jadi ya semoga aja nggak jebol ini 2330, 2340 ya, semoga aja nggak jebol, soalnya nggak menutup kemungkinan juga ya. Nggak ada yang nggak mungkin, walaupun udah di bawah bisa jebol support, itu nggak ada yang nggak mungkin. Yang penting antisipasi aja sih, jebol di bawah support, jangan buru-buru buat average down ya kalau nggak mau cut loss. Mungkin seperti itu aja untuk saham Telkom. Untuk skenario-nya sih masih kemungkinan ya gini, kalau nggak sideways mudah-mudahan bisa rebound naik. Untuk target price-nya untuk swing ya ada masih di 2700. Itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita akan cek saham MTEL. Udah cukup lama nggak kita bahas. Harga sahamnya turun ya beberapa waktu terakhir, dalam 1 minggu kemarin itu turun. Bahkan di hari Jumat itu masih merah 2,42% ke level 605. Ini untuk supportnya ada di 600 ya. Jadi satu tick itu nyentuh area support untuk saham MTEL ya. Semoga aja nggak jebol sih ini level 600 ini, soalnya kalau sampai jebol di bawah 600 ya ngejar double bottomnya waktu itu di 550, cukup dalam ya. Ya kalau melihat beberapa, kalau kita lihat sekilas sih untuk trennya emang sebenarnya belum terlalu bagus ya, belum konfirmasi buat bullish. Ya cuman ini sih fundamentalnya cukup kuat ini untuk saham MTEL, dan dari segi broker summary-nya harusnya ada yang jaga ya untuk harga saham MTEL ini. Kalaupun long short itu kayaknya ini sih harusnya ada yang jaga ya, yaitu broker CC, soalnya dari awal IPO sampai sekarang pun masih pegang barang cukup banyak itu untuk broker itu. Kalau kita lihat untuk transaksinya MTEL hari Jumat kemarin nggak terlalu ramai ya, dan aslinya net sale 1,3 M aja. Jadi mungkin karena sepi ini untuk saham MTEL turun. Kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir ketika turun ya
Ini aja nilai transaksinya padahal 1 minggu, jadi sepi sih. Nunggu rame kemungkinan rebound. Kalau kita lihat transaksi kemarin Jumat, ya mungkin buat patokan teknikalnya aja ya. Soalnya kalau kita lihat transaksinya nggak ada yang transaksi dengan jumlah yang gede. Ini paling gede DP 6,8 M, itu pun net pay malahan ya 1,1. Jadi kayaknya ada potensi buat rebound naik untuk besok Senin. Semoga aja sih seperti itu. Atau level 600 jebol di bawah itu, kalau nggak mau diantisipasi jangan buru-buru buat average down ya. Ya kalau mau, mudah-mudahan sih bisa mantul naik seperti ini untuk polanya. Kalau mau entry ya semoga aja naik, dan kalau mau antisipasi bisa mungkin di bawah 605,95 atau di disesuaikan aja ya kalau mau antisipasi. Kalau enggak juga, dan untuk saham seperti Telkom ya nggak masalah ya, nyangkut pun juga rutin bagi dividen dan valuasinya malah makin murah, nanti tinggal average down aja di harga bawah kalau misal masih turun untuk saham MTEL. Kalau kita lihat untuk pendapatannya di kuartal 4 apa sudah diupdate? Belum sih, cuman estimasinya naik ya, walaupun naiknya untuk tahun ini estimasinya nggak sesignifikan tahun sebelumnya. PBV-nya 1,5, makin murah aja ya, padahal kalau nggak salah normalnya 2, yang nggak normalnya sih beberapa waktu yang lalu itu di angka 2, jadi semakin kesini semakin murah valuasinya. Utangnya juga masih kecil dibandingkan kompetitor-kompetitornya. Tower the Big hitungannya MTEL itu neracanya paling bagus ya, utangnya paling kecil. Jadi kalau nggak ada kasus aja sih mudah-mudahan ya, itu aman sih untuk saham MTEL ini. Itu untuk saham MTEL ya, dividen per rasionya juga lumayan gede, 74%. Ya, kemungkinan untuk dividen ya yang dibagikan tahun ini ya lebih gede lagi dibandingkan tahun sebelumnya. Semoga aja sih ya, walaupun naiknya nggak signifikan banget. Nah, kita tunggu nanti laporan tahunannya gimana. Buat patokan aja untuk besok ya di level 600 ini. Semoga nggak jebol dan bisa mantul naik seperti ini. Oke, itu untuk saham MTEL ya. Selanjutnya kita akan cek saham UNVR yang harga sahamnya udah ya volatile sih, di harga bawah ngegas ya. Cuman trennya masih bearish, tren besarnya masih bearish. Kalau mau scalpingan ya ini waktu yang lumayan menarik ya untuk scalping di saham UNVR. Harganya secara udah di bawah dan volatilitasnya udah cukup tinggi. Volatilitasnya tinggi. Kalau kita cari target price-nya, masih di sini ya, untuk supportnya di 600. Aduh, masih cukup dalam ternyata ya. Untuk resistennya di 1600, ini di level 1200 untuk saham NVR hari ini. Padahal kemarin Jumat itu naiknya 5% loh, udah 5%. Cuman ya ini kelihatan ya kalau kita lebih jelasnya, trennya masih bearishnya belum patah. Kecuali untuk saham UNVR ini udah buat higher high, turun higher low, naik lagi, nah itu ada tanda-tanda buat bullish. Cuman kalau pendapatannya turun kan agak berat ini untuk saham UNVR ngegas naik ya. Kalau pendapatannya turun agak berat, soalnya yang diharapkan kan dari dividen dari saham seperti UNVR ini kan dividen ya. Kalau pendapatannya turun ya, ini aja masih turun-turun terus. Ya, kemungkinan dividennya turun dan harga sahamnya juga ikut-ikutan turun. Kalaupun naik, yaitu kemungkinan technical rebound aja karena penurunan secara teknikalnya udah cukup dalam. Jadi kalau mau cari cuan di saham UNVR ya untuk swing itu kayak trading lah, scalping. Itu lebih aman ya. Kalau untuk jangka panjang ya tetap update terus untuk laporan kuartalnya gimana ya. Apakah pendapatannya udah ada tanda-tanda buat naik atau enggak. Misalnya pendapatannya turun terus ini secara tahunan kan dari 5 triliun, 4 triliun, 3 triliun di tahun 2024. Ya, kemungkinan ini sih ya masih bearish kalau misal kuartal 1 tahun 2025 ini pendapatannya malah masih turun ya. Di namanya buat scalping aja dulu ya. Ya mungkin disclaimer kalau mau entry untuk swing atau trading di sini, antisipasi aja kalau buat lo baru di bawah 980 atau 1000 ya. Low-nya berapa sih kemarin?
980 ya, jebol di bawah ini. Antisipasinya mungkin kalau Kak cut loss semuanya sebagian aja, takutnya bisa ke level ini ya. Cuman apakah bisa ke level 500? Wah, ngeri ya ke 500 ya untuk saham NVR. Kemungkinan sih kalau udah di bawah itu malah volatilitasnya tinggi ya. Banyak yang hold lah, mungkin banyak yang nyangkut di atas, nggak mau cut loss, jadi saham yang diperjualbelikan itu nggak terlalu banyak ya. Jadi kalau entry itu kemungkinan volatilitasnya tinggi kalau ada yang masuk banyak. Kalau kita lihat untuk transaksinya untuk saham NVR untuk seminggu terakhir ini cukup volatile ya, cukup ramai, maksudnya cukup liquid itu ramai. Untuk aslinya juga masuk sih kemarin Jumat 21 M. Kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini asingnya net buy 84 M loh. Jadi aslinya mulai masuk di harga bawah ini loh. Setelah broker summary gitu ya. Cuman secara fundamentalnya tadi pendapatannya masih turun. UNVR hari Jumat kemarin secara keseluruhan sebenarnya ada yang akumulasi yaitu KZ sama ZP. Dan kalau kita perhatikan untuk KZ ini ya cenderung akumulasi dan mereka broker-broker asing. Jadi didistribusi oleh lokal, diakumulasi asing dan retailnya keluar loh ini. BD, XI keluar, NI juga keluar. Jadi mudah-mudahan aja masih ada potensi buat ribuan naik ya. Kalau untuk swing target price-nya ya di sini di 1600 cukup tinggi sebenarnya ya untuk target price UNVR, cuman amannya kira-kira udah floating profit lumayan, diamankan aja. Kalau kita lihat historinya waktu itu terendah ada di 1280, jadi kalau besok naik ya resisten tertekannya di sini. Nah, mungkin skenario-nya akan hijau dulu kalau lihat transaksi di hari Jumat. Mudah-mudahan sih bisa nguji resistennya di 1280 ya, mungkin buat teman-teman yang udah floating profit dan belum sempat keluar. Jadi sini target price-nya kalau gagal breakout, kalau sebagian diamankan ya. Cuman kalau berhasil breakout, nggak menutup kemungkinan mulai ngejar 1600 untuk saham UNVR. Kalaupun sampai 1600 itu belum tentu bullish loh untuk saham UNVR, soalnya ya gini ya, tergantung pendapatannya gimana untuk saham UNVR. Pendapatan kuartal satunya kita tunggu aja gimana. Kalau pendapatan kuartal satu ada perbaikan, melebihi target, ya itu mudah-mudahan awal yang bagus untuk tren UNVR. Itu untuk saham UNVR. Selanjutnya kita akan cek saham SIDO. Ini yang lebih menarik sih malahan dibandingkan UNVR ya. Pendapatannya bagus, harganya udah masih di bawah. Di 575, padahal pendapatannya positif loh. Bahkan di tahun 2024 itu melebihi targetnya ya. Jadi kemungkinan tahun ini dividennya lumayan ini untuk saham SIDO lebih baik dibandingkan, lebih gede dibandingkan tahun sebelumnya. Di potensinya capital gain cukup lumayan ya, potensi capital gain, potensi dividennya juga lumayan. Ini di harga 575. Ya harusnya sih kalau melihat pendapatannya naik ya untuk saham SIDO. Pendapatannya naik untuk saham SIDO, naik. Ini kalau kita lihat pendapatan tahunannya naik 393 miliar ya. Ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya positif sih. Secara tahunan juga positif, bahkan di tahun 2024 ini jauh ya lebih bagus lah dibandingkan tahun 2023 kemarin. Memang performanya jelek itu hanya tahun 2023 aja untuk saham itu ya, performanya turun segini aja itu hanya nggak signifikan banget, harga sahamnya turunnya cukup dalam ya. Itu sebenarnya malah kesempatan sih yang mau masuk lagi mungkin di saham SIDO atau mau average down. Ya sebenarnya nggak terlalu masalah ya, fundamentalnya juga cukup kuat, cukup solid, pendapatannya juga masih bisa bertumbuh ya. Ya tahun kemarin tuh mencapai target bahkan lebih, jadi harusnya sentimennya bagus. Di hari Jumat kemarin juga udah langsung efek ya ke harga sahamnya, langsung ngegas open gap atas, bahkan sempat naik ke 615 loh untuk saham SIDO di hari Jumat kemarin, cuman turun lagi nutup gap ya. Ya semoga aja sih bisa naik. Kalaupun turun itu malah kesempatan buat yang mau average down lagi atau entry ya.
Kalaupun turun ya supportnya ada di 540, 545. Cuman kalau menurut saya sih kalau lihat sentimennya bagus cenderung naik ya. Kalaupun turun ya itu mungkin karena kebanyakan retail yang nampung aja, kebanyakan retail yang ngikut yang ngikut naik. Kalau kita lihat coba untuk transaksinya UNVR, kok UNVR situ ya. Itu hari Jumat kemarin tanggal 7 itu asingnya keluar 9 eman ya, jadi mungkin karena faktor ini aja sih turunnya. Cuman fundamentalnya bagus. Ya banyak retail masuk ya kan. YP, XL, XI dan mereka broker-broker lokal. Kemungkinan retail sih. PT juga masuk ya. Untuk aslinya distribusi jadi ya ZP, CC, AK keluar. Jadi hijau itu karena ada sentimen bagus tadi, ada news ya, jadi ada yang nekat nge-HK banyak di saham Sido. Tapi ya karena banyak retail yang mungkin dijadikan kesempatan beberapa investor asing buat keluar. Ya, mungkin seperti itu sih untuk saham Sido. Kalau lihat broker sampingnya sebenarnya nggak bagus, cuman fundamentalnya bagus nih. Jadi kalaupun mau entry ya tujuannya harus invest ya. Kalau untuk scalping trading ya disclaimer juga ya. Mudah-mudahan bisa naik, kalau bisa break di atas 590 untuk besok Jumat ya ngejar 630. Semoga aja sih buat buat ini ya untuk saham Sido menjelang pagi dividen itu harganya udah di atas 780. Semoga aja seperti itu. Itu untuk saham Sido. Kalaupun turun gimana ya? Turun di 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 hold aja nanti average down ketika harganya ada di 480 ya. Ini support kuat untuk saham Sido. Jadi ya resikonya segini, potensi profitnya segini kalau untuk capital gain, belum dividennya ya. Jadi menarik sebenarnya untuk saham Sido di kiri. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Sido ya. Selanjutnya kita akan cek saham UNTR. Kalau tadi UNVR, ini UNTR yang harga sahamnya kemarin turun cukup dalam di hari Jumat, cuman volatilitasnya udah mulai menarik ya untuk saham UNTR ini mulai volatile. Kita lihat untuk pendapatannya. UNTR ya ini saham-saham dividen ya. Pendapatan kuartal 4-nya turunnya cukup drastis loh, jadi nggak bagus sebenarnya ya. Yang jelek ya ini kuartal 4-nya turun secara tahunan. Tahun kemarin 2023 itu masih 5 triliun lebih. 2023 juga 5 triliun lebih, di tahun 2024 ini 3,9 triliun. Walaupun pendapatannya turun, valuasinya masih cukup murah ya, maksudnya belum mahal lah, valuasinya masih aman sebenarnya, PER-nya masih di bawah 5, PBV-nya malah ini di bawah 1. Jadi ya jangan lihat nominalnya 24.000 ya, lihat valuasinya belum mahal untuk saham ETL, masih hitungannya murah. Di kemungkinan ya bagi dividen ya tetap bagi dividen, cuman ya mungkin nggak segede tahun sebelumnya, cuman masih tetap gede sih. Kalau lihat historinya support kuatnya ada di 21.100, cukup dalam sebenarnya untuk support kuat UNTR, cuman kalau support tertekannya sih ada di sini. Di sini ya di 23.775 ya, 23.800. Atau aja 23.800 jebol di bawah ini. Wait and see aja sih, maksudnya kalau jebol di bawah ini ya. Wait and see aja, takutnya bisa ke 23.100. 23.100. Kita lihat untuk transaksinya UNTR. Ada yang nampung atau enggak? Di distribusi asing ternyata cukup banyak, 33 eman. Kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir, net buy 72. Jadi baru keluar kemarin ya, hari Jumat. Kita lihat untuk saham UNTR hari Jumat kemarin tanggal 7 di distribusi AK, CC, ZP, dan broker-broker asing yang keluar ya, mereka asing. Untuk lokalnya nampung NI. Lihat secara keseluruhan di distribusi asing dan transaksinya juga didominasi asing. Kalau lihat transaksi hari Jumat aja sih nggak terlalu direkomendasikan buat entry ya di awal market. Pantau aja area supportnya yang tadi itu berapa?
23.800 ya, pantau level ini jebol di bawah itu mending yang udah floating profit misal ambil di area spot ini diamankan aja sih. Takutnya ya turun lagi lebih dalam ya kalau melihat pendapatannya apalagi turun. Ya mungkin seperti itu untuk saham UNTR. Selanjutnya kita akan cek saham Antam ya. Antam hari kemarin naik nggak terlalu tinggi. 0,30% ya, 31%. Untuk Antam 1.600 ya, 1.630 ya. Setelah historinya masih di bawah sih. Masih di bawah. Walaupun udah lumayan tinggi reboundnya dari harga terendah, cuman hitungannya setelah histori masih di bawah. Kalau kita lihat untuk transaksinya, untuk saham Antam harga emas mahal, tapi kok sahamnya nggak rebound, emasnya nggak ATH ya, emasnya ATH terus ini. Antam. Asingnya masuk dalam 1 minggu terakhir ini 21 M-an ya, cuman di hari Jumat kemarin net buy 6,5 M aja. Jadi asingnya masih, paling nggak masih masuk lah. Kalau kita lihat lebih detail, Antam hari Jumat kemarin, ya sebenarnya nggak ada yang aku masih banyak-banyak banget sih. Yang masuk sama yang keluar nggak terlalu beda jauh. Volatilitasnya juga nggak terlalu tinggi. Kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir, ini yang akumulasi ada LGPD dan mereka lokal sih, LG-nya lokal. Transaksinya didominasi lokal ya untuk saham Antam ini. Jadi mungkin buat patokan aja sih kalau naik resistennya ada di 1675 ya. Mudah-mudahan sih bisa naik dulu uji resistennya ini untuk saham Antam. Apakah bisa break atau enggak ya kita lihat minggu besok atau besok Senin ya. Itu untuk saham Antam. Untuk pendapatannya apakah udah diupdate di sini? Antam untuk pendapatannya belum ya, belum. Tapi ini sih turun kalau estimasinya ini. Estimasi tahunnya nanya turun 2,9 triliun aja. Kok bisa ya? PB-nya 1,3 ya, hitungannya aman sih kalau neraca keuangannya tuh aman. Cuman emang performanya ini lagi turun. Kita cek harga. Oh tadi udah kita cek ya, harga emasnya itu turun walaupun turun masih di angka 2.900 terus, jadi masih di pucuk lah, 2.900 itu masih di pucuk. Kalau bisa turun di bawah 2.500 lah itu baru ya, baru kerasa turunnya ya kalau mau beli emas di toko emas. Kalau masih di 2.900 tuh ya masih mahal. Apalagi nilai tukar rupiahnya 16.000 ya. Jadi ya di cruise-kan aja ya. US dollar ke rupiah, kemudian tadi troy ounce ke gram ya, dihitung aja. Ya mungkin masih cukup tinggi mungkin. Oke, itu untuk saham Antam ya, pantau aja level 16.000, kok 16.000, 1.675. Semoga bisa nguji resistennya ini. Dan buat yang udah floating profit, nggak ada asalnya buat diamankan sih, takutnya kalau ada sentimen negatif. Ya emang udah ada sih ya, sentimen negatif itu apa itu? Ada rumor, isu, ya kalau korupsi saham Antam sampai 5.000 triliun atau berapa itu. Cuman nggak tahu sih itu fakta atau enggak ya, sekilas lihat di sosmed aja sih. Itu untuk saham Antam ya. Selanjutnya kita akan cek saham MDKA yang terus didistribusi oleh asing setelah keluar dari indeks MSCI ya. Cuman harganya udah di bottom, jadi menarik sebenarnya untuk scalping kan. Ya, volatilitasnya juga cukup tinggi ini untuk saham MDKA di harga bawah. Untuk support kuatnya masih di 14.000, di 1.400, 1.410 ya. Ya kalau bisa ke area sini ya itu kesempatan sebenarnya kalau mau entry untuk swing, untuk scalping. Antisipasinya nggak terlalu gede ya. Antisipasi aja kalau buat lo baru di bawah harga terendahnya waktu itu 1.300 ya. Jebol di bawah itu antisipasi aja kalau mau antisipasi. Kalau enggak juga
eh ya ini kan ada yang penunggunya ya untuk saham MTK itu kita tahu sendiri penunggunya siapa. Di ya selama mereka nggak keluar dan nggak ada isu buat lepas sahamnya, ya masih berani sih sebenarnya kalau buat hold saham MTK misal nyangkutnya nggak terlalu tinggi ya, misal nyangkutnya nggak terlalu tinggi itu aja. Kalau udah di atas nyangkutnya ya solusinya gimana ya? Nah, kalau nyangkut banyak ya itu oh, kenapa nggak dari dulu-dulu ya diantisipasi. Nah, kalau nyangkutnya dikit ya di average down aja lah. Kalau kita atau kalau nggak mau cut loss dan tetap mau cari cuan di saham MTKA ya 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 solusinya scalping yang di harga bawah ya. Ketika harganya berada di area support kuat, ambil posisi, nanti naik beberapa persen cut yang udah ambil di bawah ya. Jadi apa itu namanya switching atau apa kalau di future market kayaknya namanya switching ya. Kayaknya ya, cuman nggak tahu sih kalau di saham scalping yang di harga bawah mungkin seperti itu. Untuk saham MTK coba kita lihat untuk transaksinya ya. Untuk saham MTKA asingnya keluar 5,9 M, masih keluar ya. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir cukup banyak 161 M. Kalau kita lihat lebih bawah MTKA karena TKA hari hari Jumat tanggal 7 kemarin secara keseluruhannya masih didominasi asing yang keluar. Jika YURX ya yang nampung lokal aslinya yang nampung ada si AK12M cuman distribusinya lebih banyak. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir malah AK-nya cuman scalpingan ya net B5M1 jadi AK-nya ya meramaikan di harga bawah ya. Yang bikin volatilitas tinggi ya mungkin AK ini. Untuk aslinya yang keluar dalam 1 minggu terakhir ini ada BK, YU, ZB, AGRX masih di distribusi asing. Jadi ya namanya untuk scalping aja sih kalau untuk in swing ya mungkin nunggu ada sentimen bagus ya, ada bahan buat goreng. Kalau belum ada bahan ya walaupun bandar naikin kalau nggak ada bahan buat naikin ya agak kurang pas ya, kurang menarik. Ya mungkin seperti itu aja sih untuk saham MTKA. Kalau untuk skenario-nya bisa jadi masih sideways dari harga bawah ini kalau asingnya terus distribusi ya. Nanti kalau asing masuk dikit ya nggak menutup kemungkinan ngegas sih. Masuk dikit aja udah ngegas kemungkinan. Soalnya di harga bawah ini kan otomatis yang diperjualbelikan makin dikit ya. Jadi masih pada hold. Itu untuk saham MTKA. Selanjutnya kita akan cek saham BRMS yang harga sahamnya masih gini untuk polanya masih masih ya masih swing ya di harga atas. Kita lihat untuk transaksi MTKA. BRMS ding, BRMS ya. BRMS tanggal 7 kemarin Jumat aslinya netbuy 24 M. Kalau kita cek dari awal minggu ini itu netbuy 52 ya, dan dalam 1 minggu terakhir ini cenderung naik harga sahamnya. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham BRMS tanggal 7. Lokalnya ada yang ini ZP ya, yang akumulasi ZP-nya versi asing, jadi di akumulasi ZP. Kalau kita lihat untuk ZP berani 100% B loh untuk hari Jumat kemarin, tidak melakukan penjualan sama sekali. Untuk lokalnya jualan, jadi retail-retail juga keluar nih, aksi keluar, bagian masuk tapi retailnya ya. Ada yang akumulasi ZP 34M harga sahamnya naik. Kalau kita lihat rata-rata belinya untuk ZP ada di 403. Berarti posisinya 403. Floating loss ya. Floating loss. Jadi nyangkut untuk hari Jumat kemarin ya. Mudah-mudahan bisa naik sih. Kalau untuk historinya resistennya ada di sini di 450 ya. Jadi kalau tiba-tiba ngegas naik ya kalau mau scalping buat patokan 450.
mendekati level ini diamankan aja ya kalau untuk scalping, takutnya gagal breakout nanti turun. Kalaupun langsung bisa ngegas ke 450 kan juga udah lumayan banget itu floating profitnya. Mungkin seperti itu untuk saham MTEK. Untuk sampai RMS ya, lihat transaksinya atau terakhir ini mulai diakumulasi asing, yang mudah-mudahan bisa naik ya. Untuk polanya kemungkinan masih sideways seperti ini. Itu untuk sampai RMS. Selanjutnya kita akan cek saham Inco yang ngegas cukup tinggi ya, 9% loh. Kalau untuk tanda-tandanya itu udah mulai mencoba buat break ya dari fase konsolidasinya. Ini kan konsolidasi di bawah. Kalau kita lihat di sini, ini udah mencoba buat break di atas 3.100. Kemarin close-nya pas ya di 3.100. Ini 3.100. Ya kalau langsung hijau, kayaknya nggak menutup kemungkinan ini sih naik ya. Kalau langsung hijau bagus. Ya disclaimer kalau mau entry, antisipasi aja kalau langsung merah ya. Jadi nggak terlalu tinggi. Mana ini untuk saham kita pakai Bollinger. Ini udah mencoba buat break di atas upper band ya kalau pakai Bollinger. Jadi lagi berusaha buat uptrend ya, lagi berusaha uh, buat buat ubah tren dari sideways ke bullish. Ini udah mulai melebar kan. Jadi nanti kalau Bollingernya udah mulai melebar gini ya itu baru kalau mau entry follow trend mulai bullish ya. Bullishnya dalam waktu dekat atau panjang ya. Ya tergantung mekanismenya ya, tergantung running trade-nya. Kita lihat untuk transaksinya apakah ada yang akumulasi untuk saham Inco di hari Jumat kemarin sih secara keseluruhan market makernya OD net buy 152 juta aja scalping ya. Asingnya masuk tapi jadi asingnya net buy nggak terlalu banyak aja udah bisa naik cukup tinggi dan retailnya keluar ya ini. Catatannya retail keluar asing masuk harga sahamnya naik. Kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir ya ada akumulasi asing sih ZP, ACC ya jadi asingnya mulai akumulasi walaupun nilainya belum terlalu banyak ya apalagi kalau udah akumulasi banyak masuk banyak ya potensinya up naik sih. Man untuk besok mungkin lihat aja di awal market ya kalau langsung hijau ada yang jaga harga di level 3.100-an ini ya mudah-mudahan naik sih. Mungkin seperti itu untuk saham Inco. Antisipasi aja kalau buat lo baru di bawah 3.100 ya. Kenapa kok antisipasi ya? Karena supportnya dalam. Supportnya ada di 2.700 kalau sampai jebol di bawah 3.000. Oke, itu untuk saham Inco. Selanjutnya kita akan cek saham TINS. TINS. Ini naik sih untuk saham TINS di hari Jumat. Kemarin naik eh naik ke level 1015 ya mencoba buat breakout cuman gagal ya. Ya mungkin buat teman-teman yang udah floating, udah taking profit kemarin di area 1030 ya mudah-mudahan koreksi dulu ya. Untuk level harga saat ini resistennya masih di 1030 dan supportnya ada di 1970. Kalau kita lihat untuk transaksinya TINS di hari Jumat tanggal 7 kemarin asingnya net 400-an juta. Kita lihat lebih detail TINS hari Jumat kemarin tanggal 7. Ada akumulasi ya ini dan retail keluar XL keluar, AYP keluar dan yang akumulasi NI, ZP, AK, AG. Sebagian asing, AK-nya versi asing dan sebagian lokal ZP, NI-nya versi lokal. Jadi sebenarnya transaksinya lumayan bagus sih. Mudah-mudahan aja sih bisa break ya untuk minggu besok di atas 1030. Dan kalau naik break di atas itu ngejar ini. Yang ngejar 1100. Ya mungkin seperti itu untuk saham TIN. Selanjutnya kita akan cek saham INKP. INKP.
rebound ya untuk INKP naik cukup tinggi 6,93%. Tak kirain masih bullish, masih bearish, cuman masih bearish sih ya. Kemarin walaupun naik tinggi beberapa hari terakhir ini trennya belum belum patah, tren bearishnya belum patah. Takutnya masih lanjut turun sih, jadi amannya untuk scalping yang aja. Untuk saham INKP ini amannya untuk Sani ya masih buat scalping aja. Karena garis ya, kebanyakan garis nggak bagus. Kalau kita lihat untuk transaksinya aja coba sih untuk saham INKP apakah disertai akumulasi reboundnya kemarin INKP. Tanggal 7 kemarin malah asingnya keluar. Kalau kita lihat INKP untuk hari Jumat kemarin diakumulasi oleh lokal OD. Untuk asingnya net sell secara keseluruhan hitungannya ya ini diakumulasi oleh ODCC versi lokal. Kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir yang keluar cukup lumayan, masih lumayan banyak ya. Dan yang keluar ini didominasi oleh broker-broker asing YU, ZP, AK, BK, KZ. Jadi didistribusi oleh asing. Walaupun ini ribuan naik ya mungkin karena technical ribbon aja harganya udah di bawah ya, dan tetap hati-hati buat teman-teman yang mau entry. Namanya untuk scalping aja untuk saat ini. Walaupun valuasinya murah, cuman kalau trennya masih bearish agak beresiko kalau untuk jangka panjang atau apa ya, untuk swing juga masih agak beresiko sih. Untuk scalping itu lebih aman. Ya, mungkin seperti itu untuk INKP, dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.